Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, apakah ada yang tidak masuk pagi hari ini? Alhamdulillah ya, masuk semua ya. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah pernah menjelaskan tentang pembakaran, baik definisi, contoh, penerapan pembakaran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian tidak ada yang lupa ya. Oh ya, untuk mengingat materi yang pernah Ibu sampaikan minggu lalu, Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Nanti dari kalian yang mau menjawab, silakan tunjuk jari, sebutkan nama dan nomor absennya, biar Ibu catat. Ibu akan tampilkan gambar pembakaran terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, ini gambarnya. Pertanyaan yang pertama, apa artinya pembakaran? Lalu untuk pertanyaan kedua, berikan contoh pembakaran dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang dari kalian yang ingin menjawab? Iya, Rasif? Saya, Bu. Menurut saya pembakaran adalah zat yang dibakar dan menimbulkan nyala api dan panas. Contohnya pembakaran sampah. Betul sekali. Lalu untuk pertanyaan kedua, Naisila ingin mencoba menjawab? Iya, silakan. Saya Bu Naizila Rahma dari nomor absen 24 ingin mencoba menjawab. Pembakaran adalah bahan yang dibakar menimbulkan nyala api, rasanya panas, dan berlangsung sangat cepat. Ya, jawaban kalian sudah bagus dan contoh yang disebutkan juga sudah benar. Ibu hanya melengkapi jawaban kalian saja ya. Jadi pembakaran adalah proses atau reaksi oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar dan oksidator dengan menimbulkan nyala dan panas. Untuk pertanyaan dan tanya jawab tadi, Ibu rasa sudah cukup ya, nanti kalian pelajari lagi. Sekarang Ibu akan menampilkan slide KD pada materi hari ini dengan metode diskusi. Ya anak-anak, ini KD dari 3.3 dan 4.3 mengenai memahami reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna serta sifat-sifat zat hasil pembakaran CO2, CO, partikulat karbon. Dan selanjutnya untuk KD 4.3 menalar dampak pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna serta sifat-sifat zat hasil pembakaran CO2, CO, partikulat karbon. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian dengan pembagian kelompok ya. Jadi satu kelas kan 36 siswa. Berarti dibagi 9 kelompok saja kalau gitu. Jadi kelompok A untuk nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 4. Selanjutnya kelompok B untuk absen 5 sampai 8 dan seterusnya. Begitu saja ya. Oke. Sebelum kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, perhatikan dulu demonstrasi yang akan Ibu sampaikan. Ini adalah video demonstrasi kertas yang dibakar. Perhatikan apa yang terjadi. Dan ini adalah hasil dari kertas yang dibakar. Nah, setelah nanti kalian selesai berdiskusi, setiap anak harus menuliskan hasil jawabannya di buku tugas sebagai tugas individu. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa yang dihasilkan dari kertas yang dibakar? Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah terjadi perubahan fisika ataukah perubahan kimia? Berikan alasannya. Yang ketiga, apakah terjadi perubahan massa zat? Dan soal yang keempat, kertas yang dibakar termasuk pembakaran sempurna atau tidak sempurna? Berikan alasannya. Dan yang kelima, saat kertas dibakar termasuk reaksi eksoterm atau reaksi endoterm? Berikan alasannya. Ya, sekarang silakan tiap-tiap kelompok untuk mencatat pertanyaan tadi yang Ibu sampaikan untuk bahan diskusi.
Dicatat dulu ya anak-anak. Sudah dicatat? Sekarang Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan teman satu kelompok ya. Jadi nanti kalian kalau sudah selesai, kalian maju perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan membuat kesimpulan. Ibu akan berkeliling untuk mengecek proses diskusi masing-masing kelompok. Ya anak-anak, waktu sudah 20 menit, maka diskusi sudah cukup. Silakan untuk kelompok A maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kesimpulannya. Silakan kelompok A. Ayah, Naysila, silakan. Dibacakan hasilnya dan diskusi kelompoknya serta kesimpulannya ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Naysila Rahma Salsabila, nomor absen 24. Berikut hasil presentasi dari kelompok A. Yang pertama terdiri dari saya sendiri, kedua gadis, ketiga Alim, dan yang keempat Gunawan. Hasil diskusi dari kertas yang dibakar. Yang pertama, menghasilkan abu atau arang. Kedua, terjadi perubahan warna dari kertas menjadi abu. Ketiga, terjadi perubahan massa, yaitu dari kertas sebelum dibakar lebih berat daripada setelah dibakar menjadi abu. Keempat, termasuk pembakaran tidak sempurna karena ada asap yang dapat merusak kesehatan. Kelima, melepaskan panas pada saat kertas dibakar. Kesimpulannya adalah kertas yang dibakar termasuk pembakaran tidak sempurna karena menghasilkan asap yang menimbulkan polusi udara dan termasuk reaksi ekosistem melepas kain. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan anak-anak buat kelompok A. Semua kelompok sudah maju ya dan sudah mempresentasikan hasil diskusi serta kesimpulannya. Sekarang Ibu akan membacakan soal dan jawaban dari pertanyaan tadi. Untuk soal yang pertama, apa yang dihasilkan dari kertas yang dibakar? Ya, menghasilkan abu atau arang. Itulah yang dinamakan dengan karbon. Selanjutnya soal kedua, apakah terjadi perubahan fisika atau perubahan kimia? Terjadi perubahan zat dari kertas menjadi abu. Inilah yang dinamakan perubahan kimia, yaitu perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Untuk soal ketiga, apakah terjadi perubahan massa zat? Terjadi perubahan massa zat. Massa zat sebelum kertas dibakar lebih berat daripada massa zat setelah dibakar menjadi abu. Lalu untuk kertas yang dibakar, termasuk pembakaran sempurna atau tidak sempurna? Sebutkan alasannya. Jadi untuk proses pembakaran tidak dapat dibalik atau dikembalikan menjadi kertas. Itulah termasuk pembakaran tidak sempurna karena asapnya membuat pencemaran polusi udara yang dapat merusak kesehatan. Dan soal yang terakhir, saat kertas dibakar termasuk reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Berikan alasannya. Ya, melepaskan kalor panas saat kertas dibakar sehingga termasuk reaksi eksoterm, di mana pelepasan kalor atau panas dari sistem ke lingkungan. Untuk soal dan jawaban Ibu sudah sampaikan. Sekarang Ibu akan menampilkan tayangan video. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Video animasi kimia, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Halo teman-teman, tujuan pembelajaran dalam video ini mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna, dan mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran. Teman-teman, dalam beraktivitas, kita biasanya menggunakan kendaraan agar dapat berpindah lebih cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mobil yang kita pakai dapat bergerak karena adanya bahan bakar yang digunakan, yaitu bensin atau solar atau bahan bakar yang lain. Dalam prosesnya, bensin mengalami reaksi pembakaran di mesin kendaraan. Bensin yang umumnya kita gunakan dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna.
reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan produk berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, air, dan partikulat karbon. Pada reaksi sebelumnya, senyawa C8H18 dapat mengalami pembakaran sempurna atau tidak sempurna. Hal ini dapat ditentukan oleh jumlah volume C8H18 dan jumlah gas oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Zat hasil pembakaran cukup banyak, salah satunya yaitu karbon dioksida. Senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Hal ini disebabkan karena adanya gas-gas penyebab efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan gas yang lainnya. Zat hasil pembakaran lainnya yaitu gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Selain itu, gas karbon monoksida memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian, zat hasil pembakaran lainnya berupa partikulat karbon. Partikulat karbon merupakan serbuk halus yang jika terhirup dapat mengganggu fungsi alat pernafasan. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida, karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang. Selain itu, dampak pembakaran tersebut menghasilkan gas oksida nitrogen. Sifat gas belerang dioksida ini saat di udara dapat teroksidasi menjadi gas belerang trioksida. Gas belerang trioksida mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat. Saat terjadi hujan dapat menyebabkan hujan asam. Selanjutnya yaitu gas oksida nitrogen. Senyawa ini pada kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata. Selain itu, gas oksida nitrogen ini dapat menyebabkan efek rumah kaca seperti gas karbon dioksida. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi polusi udara. Yang pertama, kita dapat menanam pohon di pekarangan rumah dan lingkungan sekitar kita. Kemudian, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, komuter lain, dan sebagainya. Itulah pembahasan mengenai reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Seri video animasi hidrokarbon dan minyak bumi telah berakhir. Sampai jumpa. Ya, itulah video tadi ya anak-anak yang sudah kalian lihat. Setelah kalian lihat video yang barusan Ibu tayangkan, Ibu akan mengulas kembali video tadi. Dari yang pertama, tadi kan disebutkan dampak pembakaran hidrokarbon dari hidrokarbon tidak sempurna. Ya, dampak pembakaran hidrokarbon tidak sempurna itu yang pertama, timbulnya polutan gas karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca. Lalu yang kedua, gas karbon monoksida dalam darah membentuk karbon monoksida hemoglobin atau COHB yang bersifat racun. Selanjutnya yang ketiga, partikulat karbon, timbal, dan gas belerang dioksida yang menimbulkan efek hujan asam yang bersifat korosif. Selanjutnya Ibu juga akan mengulas langkah-langkah dalam mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon. Antara lain, yang pertama yaitu penghijauan. Selanjutnya, menggunakan sel bahan bakar atau yang biasa disebut dengan fuel cell. Dan yang ketiga, ada yang tahu? Apa ya yang ketiga? Yang ketiga itu penggunaan EFI. Jadi dengan menggunakan electronic fuel injection atau sistem bahan bakar. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi dampak dan langkah-langkah, sekarang Ibu akan menjelaskan sifat-sifat hasil pembakaran gas karbon monoksida. Di mana sifat-sifatnya yaitu pada gas karbon monoksida itu bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan, dan paru-paru.
Dan pada gas karbon dioksida atau CO2 tergolong gas rumah kaca. Sehingga peningkatan kadar gas CO2 di udara dapat meningkatkan suhu permukaan bumi yang disebut pemanasan global. Dan yang ketiga, oksida nitrogen, NO dan NO2. Campuran NO dan NO2 tidak beracun secara langsung pada manusia, akan tetapi jika bereaksi dengan bahan pencemar lain dapat menimbulkan fenomena asam kabut yang menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernafasan. Dan yang terakhir itu ada oksida belerang atau SO2 dan SO3. Jika SO2 atau belerang dioksida terhisap di pernafasan, bereaksi dengan air di dalam saluran pernafasan membentuk asam sulfit yang merusak jaringan dan rasa sakit. Dan jika SO3 atau belerang trioksida terhisap, terbentuk asam sulfat. Ini lebih berbahaya anak-anak karena dapat larut dalam hujan dan menyebabkan hujan asam. Nah, dari hasil diskusi tadi dan pembelajaran hari ini, maka Ibu dapat menyimpulkan yang pertama, reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna itu hidrokarbon direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Dan untuk reaksi pembakaran tidak sempurna, hidrokarbon direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon monoksida, gas karbon dioksida dan uap air. Seperti reaksi berikut. Ini reaksinya anak-anak. Silakan bisa dicatat reaksinya. Untuk materi hari ini, Ibu rasa cukup ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Silakan dia. Bu, saya mau tanya, contoh reaksi pembakaran hidrokarbonnya seperti apa, Bu? Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Ya, Ibu akan membacakan contoh pembakaran hidrokarbon, misalnya pentana atau C5H12, di mana pentana direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ini untuk reaksi pembakaran sempurna. Sedangkan untuk reaksi pembakaran tidak sempurna, pentana direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, dan uap air. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, ini reaksinya. Ada pertanyaan lagi untuk materi hari ini? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu anggap kalian sudah jelas. Untuk latihan soal, kalian coba kerjakan soal ini ya. Nah, ini soalnya anak-anak. Silakan dicatat terlebih dahulu. Nanti kalian kumpulkan di meja Ibu paling lambat minggu depan. Dikerjakan di buku tulis. Oh iya, untuk materi yang telah Ibu berikan, filenya akan Ibu copy di flash disknya ketua kelas setelah selesai pembelajaran ini. Ya anak-anak, berhubung waktunya sudah habis ya, jadi Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi anak-anak pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.